Halo Sobat Support, kecelakaan pesawat seringkali dianggap sebagai akhir segalanya. Ketika sebuah pesawat jatuh dari ketinggian puluhan ribu meter, peluang untuk selamat bisa dibilang nol. Benturan keras, ledakan, membuat kecelakaan pesawat dikenal sebagai salah satu bencana paling mematikan di dunia. Tapi anehnya, sejarah mencatat beberapa nama yang berhasil selamat dari kecelakaan paling mematikan ini. Mereka jatuh bersama pesawatnya, namun bangkit sebagai satu-satunya yang bertahan hidup. Lantas, siapa saja mereka? Nah, dalam video ini, kita akan membahas 7 orang yang selamat dari kecelakaan pesawat paling mustahil di dunia. Kisah nyata yang akan membuat kita bertanya, apakah ini sekadar keberuntungan, atau benar-benar sebuah keajaiban? Vesna Vulović. Kita buka daftar ini dari pemegang rekor dunia versi Guinness World Records sebagai manusia yang jatuh dari ketinggian tertinggi, tanpa parasut, dan tetap hidup. Namanya adalah Vesna Vulović, seorang pramugari asal Serbia. Kisahnya terjadi pada 26 Januari 1972, saat ia bertugas di pesawat milik Jet Yugoslav Airlines dalam penerbangan Jet Flight 367. Pesawat itu terbang dari Stockholm menuju Beograd. Namun di tengah perjalanan, sebuah ledakan terjadi di udara, yang diduga berasal dari bom di ruang bagasi pesawat. Dalam hitungan detik, pesawat hancur berkeping-keping di ketinggian lebih dari 10.000 meter. Sebagian besar penumpang tewas seketika. Tapi secara ajaib, Vesna terjebak di bagian ekor pesawat yang jatuh menimpa lereng bersalju di wilayah Cekoslowakia. Salju tebal, posisi tubuh yang terjepit, serta benturan yang tidak langsung menghantam tanah keras, diduga menjadi alasan mengapa ia masih bisa bertahan hidup. Meski mengalami patah tulang, cedera serius, dan sempat koma selama berhari-hari, Vesna akhirnya sadar dan pulih. Ia pun tercatat dalam sejarah sebagai satu-satunya orang yang selamat dari jatuh bebas tanpa parasut dari ketinggian tertinggi di dunia. Sebuah keajaiban yang hingga kini masih sulit dijelaskan oleh sains. Vishwas Kumar Ramesh. Selanjutnya di posisi 6, ada kisah yang masih sangat hangat dan sempat menghebohkan publik India pada tahun 2025. Vishwas Kumar Ramesh adalah potret nyata dari keajaiban di tengah tragedi air India yang menewaskan hampir seluruh penumpang di dalamnya. Kejadian mengerikan ini bermula saat pesawat yang ia tumpangi itu mengalami kegagalan teknis fatal sesaat setelah lepas landas. Dalam rekaman yang beredar luas, terlihat pesawat tersebut menukik tajam ke area pemukiman dan menghantam sebuah gedung asrama bertingkat dengan kekuatan penuh. Benturan dahsyat itu menyebabkan pesawat hancur total dan memicu kebakaran besar di lokasi kejadian. Hampir semua orang di dalam pesawat dinyatakan tewas di tempat. Namun, disinilah bagian yang paling tidak masuk akal. Di saat semua orang mengira tidak ada yang bisa selamat dari kobaran api tersebut, Vishwas Kumar Ramesh yang duduk di kursi nomor 11A justru keluar dari lokasi kecelakaan dengan berjalan kaki. Ia masih dalam kondisi sadar dan berhasil menjauh dari puing-puing pesawat sebelum akhirnya mendapatkan pertolongan. Setelah dirawat di rumah sakit, Vishwas Kumar Ramesh menceritakan detik-detik mengerikan yang ia alami. Ia mengaku tidak sepenuhnya menyadari apa yang terjadi saat pesawat mulai kehilangan kendali. Dalam hitungan detik setelah lepas landas, situasi berubah menjadi kepanikan total. Vishwas mengatakan bahwa setelah benturan hebat terjadi, ia tersadar di tengah asap tebal dan api yang mulai membesar di sekitar badan pesawat. Dengan kondisi masih linglung dan penuh kepanikan, ia berusaha keluar dari area pesawat yang terbakar dan menjauh sejauh mungkin dari lokasi kejadian. Kesaksiannya ini membuat banyak orang semakin sulit memahami bagaimana seseorang bisa tetap hidup setelah kecelakaan sedahsyat itu. Hingga kini, kisah Vishwas Kumar Ramesh terus menjadi sorotan, sekaligus pengingat bahwa dalam tragedi paling mematikan sekalipun, keajaiban masih bisa terjadi. Annette Herfkens. Kisah di nomor 5 ini bukan hanya soal selamat dari kecelakaan pesawat, tapi juga tentang bertahan hidup sendirian di alam liar selama lebih dari seminggu.
Namanya adalah Annette Herfkens, seorang wanita asal Belanda yang menjadi satu-satunya penyintas dari kecelakaan pesawat di Vietnam pada tahun 1992. Saat itu, Annette menaiki pesawat regional yang terbang melintasi wilayah pegunungan dan hutan lebat Vietnam. Namun di tengah perjalanan, pesawat kehilangan kendali akibat cuaca buruk dan menghantam lereng gunung dengan sangat keras. Benturan tersebut menewaskan hampir seluruh penumpang dan awak pesawat. Sobat Support, bayangkan berada di tengah hutan terpencil, tanpa bantuan, tanpa makanan, dan dalam kondisi tubuh penuh luka. Itulah yang dialami Annette. Dengan tulang pinggul retak, paru-paru terluka, dan tubuh lemah, ia harus bertahan hidup sendirian di lokasi kecelakaan. Ia meminum air hujan yang tertampung di puing-puing pesawat, dan menggunakan tanaman di sekitar sebagai penyangga tubuhnya agar tidak semakin parah. Selama 8 hari penuh, Annette terbaring di tengah reruntuhan pesawat sambil menunggu pertolongan yang tak kunjung datang. Banyak tim penyelamat sempat mengira tidak ada korban selamat, hingga akhirnya ia ditemukan masih hidup, meski dalam kondisi sangat kritis. Dokter mengatakan peluang hidupnya hampir nol. Namun lagi-lagi, keajaiban terjadi. Annette Herfkens berhasil selamat dan pulih, menjadi satu-satunya orang yang hidup dari kecelakaan pesawat tersebut. Sobat Support, kalau berada di posisi Annette, kira-kira kalian sanggup bertahan selama 8 hari sendirian di tengah hutan? Larisa Savitskaya. Kisah di nomor 4 ini bahkan sering disebut sebagai keajaiban terbesar dalam sejarah penerbangan Soviet. Pada tahun 1981, Larisa Savitskaya sedang melakukan perjalanan bersama suaminya menaiki pesawat penumpang di wilayah Uni Soviet. Namun tanpa peringatan, pesawat yang mereka tumpangi bertabrakan di udara dengan pesawat militer. Benturan di ketinggian ribuan meter itu langsung memecahkan badan pesawat menjadi beberapa bagian. Sebagian besar penumpang tewas seketika. Namun secara mustahil, Larisa justru ikut terjatuh bersama potongan besar badan pesawat yang masih utuh. Potongan pesawat tempat Larisa berada meluncur ke arah hutan lebat, dan menghantam pepohonan yang memperlambat benturan. Ranting-ranting pohon dan tanah lunak hutan dipercaya menjadi peredam alami yang menyelamatkan nyawanya. Meski mengalami gegar otak, patah tulang, dan luka serius, Larisa masih sadar setelah kejadian itu. Yang lebih mengejutkan, ia harus bertahan hidup sendirian di tengah hutan selama 2 hari penuh, dengan kondisi tubuh penuh luka dan tanpa makanan. Ia menggunakan sisa-sisa bangku pesawat sebagai tempat berlindung, dan memakan buah beri liar untuk bertahan hidup. Akhirnya, tim penyelamat menemukan Larisa masih hidup. Ia menjadi satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan udara mengerikan tersebut. Juliane Koepke. Selanjutnya di posisi ketiga, kisah ini bahkan terasa seperti cerita film bertahan hidup. Pada tahun 1971, Juliane Koepke yang saat itu masih berusia 17 tahun, menaiki pesawat bersama ibunya dalam penerbangan melintasi hutan hujan Amazon di Peru. Di awal perjalanan, semuanya tampak normal. Namun perlahan, awan gelap mulai menutupi langit dan hujan deras mengguyur pesawat. Sobat Support, di tengah badai yang semakin ganas, sebuah petir menghantam pesawat tepat di udara, dan turbulensi semakin kuat. Suara ledakan menggema di kabin. Dalam sekejap, pesawat kehilangan kendali dan terpecah di udara. Penumpang dan kursi terlempar ke segala arah. Juliane sendiri ikut terseret keluar dari badan pesawat, masih terikat di kursinya, jatuh bebas dari ketinggian ribuan meter menuju hutan Amazon. Ajaibnya, rimbunnya pepohonan hutan memperlambat jatuhnya tubuh Juliane, seolah menjadi bantalan alami yang menyelamatkan nyawanya. Saat ia sadar, yang terlihat hanyalah hutan luas tanpa ujung. Tak ada ibunya. Tak ada penumpang lain. Hanya suara serangga dan angin. Dengan tubuh penuh luka dan tulang yang sakit luar biasa, Juliane menyadari satu hal. Ia adalah satu-satunya yang masih hidup. Tanpa makanan dan hanya mengandalkan air dari sungai kecil, ia berjalan menyusuri hutan selama berhari-hari. Setiap langkah terasa seperti perjuangan antara hidup dan mati. Luka-lukanya mulai terinfeksi. Demam membuatnya hampir pingsan berkali-kali. Namun Juliane terus melangkah. Hingga pada hari ke-11, ia menemukan sebuah pondok kayu milik para penebang hutan. Tak lama kemudian,
Beberapa pekerja datang dan terkejut melihat seorang gadis lemah berdiri di sana. Juliane akhirnya diselamatkan. Bayangkan seorang remaja perempuan bertahan sendirian di hutan Amazon selama 11 hari setelah jatuh dari langit. Menurut sobat, seberapa besar kemungkinan seseorang bisa selamat dalam kondisi seperti itu? Cecelia Cichan. Kisah di nomor 2 ini mungkin menjadi salah satu yang paling mengharukan dalam daftar ini. Pada tahun 1987, sebuah pesawat penumpang mengalami kecelakaan hebat sesaat setelah lepas landas di Amerika Serikat. Pesawat tersebut jatuh dan meledak di kawasan pemukiman, menewaskan hampir seluruh penumpang di dalamnya. Api membakar puing-puing pesawat. Ledakan terdengar di mana-mana. Tim penyelamat awalnya yakin tidak mungkin ada korban yang selamat. Namun sobat support, di tengah puing-puing yang hangus itu, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Seorang anak perempuan kecil masih bernapas. Anak itu adalah Cecelia Cichan, yang saat itu baru berusia 4 tahun. Ia ditemukan terlempar jauh dari badan pesawat, dengan kondisi tubuh penuh luka serius. Seluruh keluarganya yang ikut dalam penerbangan tersebut meninggal dunia. Dokter menyebut peluang hidup Cecelia sangat kecil. Ia mengalami patah tulang, luka bakar, dan trauma berat. Namun secara ajaib, Cecelia berhasil melewati masa kritis dan perlahan pulih. Ia pun tercatat sebagai satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan pesawat tragis tersebut. Bahia Bakari. Di puncak daftar kita, ada kisah yang benar-benar melampaui batas logika manusia. Pada tahun 2009, sebuah pesawat milik maskapai Yemenia Airways mengalami kecelakaan saat hendak mendarat di dekat Kepulauan Komoro, di tengah Samudra Hindia. Pesawat tersebut membawa puluhan penumpang dari Eropa menuju Afrika Timur. Namun saat mendekati landasan, cuaca buruk membuat pesawat kehilangan keseimbangan. Dalam hitungan detik, pesawat jatuh menghantam laut dengan kecepatan tinggi dan langsung hancur berkeping-keping. Sebagian besar penumpang tewas seketika. Sobat support, laut gelap, ombak besar, dan puing pesawat berserakan di mana-mana. Tim penyelamat awalnya yakin tidak mungkin ada yang selamat. Namun ajaibnya, seorang gadis remaja berusia 12 tahun, masih hidup, mengapung di lautan luas sambil berpegangan pada puing pesawat. Gadis itu adalah Bahia Bakari. Dengan tubuh penuh luka dan kelelahan ekstrim, Bahia bertahan sendirian di tengah samudra semalaman penuh. Ia harus melawan dinginnya air laut, ombak yang terus menghantam tubuhnya, dan rasa takut yang luar biasa. Ajaibnya, ia tidak tenggelam. Akhirnya, nelayan lokal melihatnya dan segera meminta bantuan. Bahia pun diselamatkan, menjadi satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Nah sobat support, 7 kisah tadi membuktikan bahwa di ambang kematian sekalipun, garis takdir manusia bisa berkata lain. Entah itu karena keajaiban alam, kekuatan fisik yang luar biasa, atau memang belum waktunya untuk pergi. Satu hal yang bisa kita pelajari, hidup adalah anugerah yang sangat berharga. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.